Halo, selamat pagi pemirsa. News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmin Natania. Dan saya, Bayu Pradana. Inilah News Pagi, selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini terkait dengan hujan deras yang disertai angin kencang menerjang sejumlah desa di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada Senin petang. Akibatnya sejumlah rumah warga dan sebuah pabrik arang roboh rata dengan tanah pemirsa. Diterjang angin puting beliung, sebuah pabrik arang yang terletak di Desa Jambu Kulon, Klaten, Jawa Tengah rata dengan tanah. Bangunan semi permanen tersebut ambruk setelah tak kuat menahan kuatnya tiupan angin kencang yang disertai hujan deras pada Senin sore. Saat kejadian, 4 orang karyawan yang tengah berada di dalam pabrik berhasil menyelamatkan diri. Namun 1 diantaranya terluka di bagian kepala akibat tertimpa potongan besi. Wah, itu kalau dihitungan menit itu ambruknya ini dari posisi saya lari ke belakang ke sini itu nggak sampai 5 menit gitu. Nggak nyampe 5 menit, kalau kurang lebihnya itu dari punya saya nggak nyampe 5 menit sampai saya keluar ke sini. Ambruk semua ini, Mas? Nah, ini ambruk semua, Mas, seluruh tembok. Saya juga tembok dengan itu besarnya segini. Hujannya terus, Mas? Ya. Hujannya tapi terus? Wah, hujannya terus sekali, Mas. Di Desa Jambu Kulon ini di RT 4, RT 01 dan RT 02. Kemudian di desa yang lainnya juga ada di Tegalrejo juga nanti ada kejadian. Terus di Puskesmas Jambu Kulon ini juga kami memantau di grup ada baliho roboh juga mengenai dinding roboh 10 meteran. Selain merobohkan bangunan dan rumah warga, angin puting beliung juga membuat genting rumah warga berhamburan dan sebuah mobil rusak. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Aksi demonstrasi Indonesia Gelap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai bentrok pada Senin malam. Bentrok berawal saat aksi disusupi oknum yang menolak dibubarkan petugas kepolisian dan menutup jalan hingga malam hari. Sejumlah oknum yang menutup jalannya lalu lintas juga melempari aparat menggunakan batu. Akhirnya petugas harus membubarkan aksi dengan menggunakan gas air bata. Pembubaran ini juga dilakukan oleh pengguna jalan yang kesal akibat jalan yang ditutup hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. 1 warga terluka dalam bentrokan ini akibat tertancap busur panah. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Pihak yang berbuat makar, ya itu kita tunjuk rasa. Tapi ini orang-orang yang berbuat makar, masuk jalan, membakar ban, lalu jalan dengan pohon. Nah, ini kita bisa saksikan. Sejumlah aparat disiagakan di lokasi guna mencegah aksi yang diwarnai kericuhan terjadi kembali. Dari Kota Makassar, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Desa Lampoko, Kecamatan Campalagian, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Bersumber dari 1 rumah, kobaran api dengan cepat membesar dan menyambar ke bangunan lain. Warga semakin panik. Api ternyata merambat ke 5 rumah panggung lainnya yang terbuat dari kayu. Korban yang rumahnya terbakar langsung dievakuasi warga. Menurut Kepala Damkar Polewali Mandar, kebakaran bermula dari sebuah rumah kosong yang berada di tengah pemukiman padat penduduk. Untuk
penyebab kebakaran kami belum bisa memastikan, mengingat menurut penyampaian warga bahwa rumah dalam keadaan kosong. Jadi kami belum bisa menyimpulkan penyebab kebakaran. Begitu Pak. Selain 5 rumah mungkin ada apa kendaraan atau apa Pak yang terbakar? Jadi melihat di lokasi bahwa adanya salah satu kendaraan jenis motor yang terbakar dan uang pemilik rumah. Diduga kebakaran akibat adanya korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, total kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan merazia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam razia ini sejumlah manusia silver dan pengamen diamankan petugas. Razia ini digelar sejumlah petugas gabungan dari Polsek dan Satpol PP Kecamatan Pulau Gadung bersama Suku Dinas Sosial Jakarta Timur. Razia digelar di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Para petugas menyisir sejumlah lokasi yang menjadi pangkalan para pengamen dan manusia silver. Seorang pengamen sempat memberontak dan kabur saat akan diamankan petugas. Ia berlari meninggalkan alat musik yang digunakan saat mengamen. Hasil 4 terjaring. Nah, ini tadi kita akan kirim langsung ke Panti Sosial Cipayung untuk mendapatkan pembinaan dan mungkin ada pelatihan, diberikan suatu keahlian, nanti diberikan keterampilan ya, supaya tidak mengemis lagi di lampu merah. Rencananya razia PMKS ini akan dilaksanakan rutin menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Militer 208 Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus penembakan bos rental mobil di res area Tol Tangerang Merak. Ya, sidang ketiga ini diagendakan memeriksa 9 saksi. Namun 1 saksi berhalangan hadir. Sidang ketiga ini memeriksa 8 saksi, diantaranya dokter spesialis forensik, 3 anggota kepolisian Kasatreskrim Polresta Tangerang, 2 karyawan Indomaret, dan 2 satpam res area kilometer 45. Dalam persidangan lanjutan ini terungkap bahwa saksi yang merupakan karyawan minimarket di lokasi kejadian sempat melihat korban yang merupakan bos rental masuk ke dalam toko setelah tertembak di bagian dada. Selain itu, saksi kepolisian yang dihadirkan oleh auditor, yaitu Kompol Arif Nazarudin Yusuf, menyebut bahwa pihaknya menemukan sebanyak 5 selongsong peluru di lokasi penembakan. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi pagi, yaitu saksi 9, yaitu Dr. Betty Adayat, kemudian dilanjutkan pemeriksaan barang bukti berupa surat, yaitu visum, yang telah kita saksikan bersama-sama lagi, yaitu mengenai kematian korban. Kemudian sidang sampai hari ini saksi yang telah diperiksa adalah sebanyak 16 saksi. Rencananya sidang akan dilanjutkan Kamis 27 Februari 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi tambahan oleh auditor militer serta saksi atas nama Ningsih yang berhalangan hadir pada sidang ketiga. Jika waktu mencukupi, maka pada sidang keempat juga akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap 3 terdakwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kabar pemecatan vokalis grup band Sukatani, Novi Citra, dari pekerjaannya sebagai guru. Ini usai lagu yang mengkritik institusi Polri viral. Ya, namun pihak sekolah membantah jika pemecatan terkait lagu Bayar. Sukatani band asal Purbalingga menarik lagu Bayar di sebuah platform pemutar musik. Usai videonya viral dan meminta maaf kepada institusi Polri. Viralnya lagu Bayar
juga berujung pada pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel, dari pekerjaannya sebagai guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski demikian, pihak sekolah membantah pemecatan Novi dilakukan imbas dirilisnya lagu yang mengkritik institusi Polri, melainkan karena pelanggaran kode etik terkait syariat Islam. Ditemukanlah pelanggaran di kode etik seperti itu, sehingga yayasan itu mengeluarkan surat pemberhentian di tanggal 6 Februari, hari Kamis seperti itu. Kode etik yang dilanggar adalah tentang pelanggaran syariat Islam. Nah, di situ di poin 1 memang berbunyi pelanggaran pada syariat Islam itu menjadi dasar seorang karyawan guru di lembaga kami, di yayasan kami maksudnya, itu memang mendapatkan sanksi berupa PHK seperti itu. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan saat ini Kementerian HAM tengah mengecek kebenaran informasi dugaan pemecatan vokalis band Sukatani, Novi Citra, sebagai guru. Pigai menegaskan jika benar Novi dipecat karena menjadi vokalis band Sukatani, dirinya akan menolak pemecatan tersebut guna memastikan perlindungan dan penghormatan HAM bagi Novi. Selanjutnya, Menteri HAM mempersilahkan Novi untuk melaporkan pemecatan tersebut kepada kantor wilayah Jawa Tengah maupun langsung ke kantor pusat Kementerian HAM. Vokalis grup band Sukatani, Novi Citra Indriati, tercatat sebagai guru Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Hati di Desa Kelampok, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Akan tetapi, status data pokok pendidikan Novi sudah tidak aktif sejak Kamis 13 Februari 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral sejumlah tenaga kesehatan dan warga di Kecamatan Lewatidahu, Sumba Timur menerobos derasnya arus sungai dengan styrofoam. Aksi ini dilakukan untuk melayani posyandu dan pemeriksaan kesehatan warga di seberang sungai. Viral di media sosial, sejumlah tenaga kesehatan dan warga berupaya menyeberangi sungai berarus deras di Desa Mondolambi, Kecamatan Lewatidahu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dengan styrofoam. Nakes perempuan duduk di atas rakit yang terbuat dari styrofoam bekas yang kemudian ditarik oleh warga dan nakes pria. Para nakes berjuang menyeberangi sungai untuk melayani posyandu dan pemeriksaan kesehatan warga di seberang sungai. Kadang para nakes terpaksa menyeberangi sungai dengan basah-basahan dan memikul peralatan medis di atas kepala. Situasi ini sudah terjadi sejak tahun 2012 silam, ketika di wilayah Kecamatan Lewatidahu dibangun puskesmas. Saat musim kemarau bisa diseberangi dengan motor untuk langgar ke sebelah. Tetapi pada musim hujan kami, kalau air tidak terlalu dalam, kami bisa langgar dengan jalan kaki, air sebatas dada atau sebatas leher. Sedangkan kalau airnya terlalu dalam, kami minta bantuan kepada masyarakat, salah satunya dengan bantuan rakit. Warga dan petugas kesehatan menaruh harapan agar situasi ini bisa berubah menjadi lebih baik. Dari Sumba Timur NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri, Kepala Desa Kohot Arsin resmi akhirnya ditahan malam kemarin. Arsin ditahan bersama 3 tersangka lainnya terkait kasus pagar laut Tangerang. Kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan, kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Di samping proses ini kami terus mengembangkan keterkaitan penanganan perkara lebih lanjut. Kita terus melaksanakan
sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik, yaitu penanganan sampai tuntas. Untuk awal kami sudah melaksanakan penanganan ini, dan semoga nanti dengan bekerja koordinasi dengan Kejaksaan, berkas segera P21, dan selanjutnya kami akan terus menyidik sampai tuntas. Pemirsa, sebelumnya Kepala Desa Kohot Arsin menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan dokumen pagar laut Tangerang. Arsin menjadi tersangka pertama kasus pagar laut yang diperiksa oleh Barreskrim Polri. Kepala Desa Kohot Arsin, tersangka kasus pemalsuan dokumen sertifikat pagar laut Tangerang, tiba di gedung Barreskrim Polri Jakarta Selatan Senin siang. Didampingi kuasa hukumnya, Arsin hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan pertama usai ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri. Mau pakai masker, Pak? Iya, Pak, siapa, Pak? Namun saat ditanya oleh awak media perihal kasus yang menjeratnya, Arsin tak bergeming dan enggan berkomentar sepatah kata pun. Oke aja ya. Iya, Bang. Bahwa hari ini kami hadir di sini menunjukkan kooperatif ya. Berarti kooperatif, kita ikuti aturan yang mekanisme yang ada. Sekira cukup ya. Sebelumnya penyidik Barreskrim Polri telah melayangkan panggilan pertama terhadap 4 tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut Tangerang. Kepala Desa Kohot Arsin menjadi yang pertama memenuhi panggilan penyidik Barreskrim Polri. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS periode 2018 hingga 2023. Pemirsa, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik Japdimsus memeriksa sedikitnya 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Dari ke-7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Para tersangka akan ditahan selama 20 hari. Akibat tindak pidana korupsi ini, kerugian negara ditaksir mencapai 197 triliun rupiah. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dan dari hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang tersebut yang dilakukan oleh penyidik, maka penyidik berketetapan menetapkan 7 orang saksi menjadi tersangka, dan penyidik juga pada jajaran Japdimsus berketetapan melakukan penahanan. Berdasarkan alat bukti tersebut, tim penyidik pada malam hari ini menetapkan 7 orang sebagai tersangka, antara lain 1. RS yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, SDS yang bersangkutan adalah Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ketiga, JF selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping. Keempat, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.
Yang kelima, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Katulistiwa. Keenam, DW selaku komisaris PT Navigator Katulistiwa dan komisaris PT Jenggala Maritim. Jadi yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris pada 2 perusahaan sekaligus. Sedangkan yang terakhir, ketujuh, adalah GRJ selaku komisaris Jenggala Maritim dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Dan yang bersangkutan dinyatakan sudah sehat. Selanjutnya, tim penyidik melakukan penahanan terhadap para tersangka. Adanya beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar 197 triliun yang bersumber dari berbagai komponen. Yang pertama, kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui demut atau broker, kerugian impor BBM melalui demut atau broker, kerugian pemberian kompensasi, dan kerugian karena pemberian subsidi. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Anyus Pagi pemirsa. Kini kita beranjak ke informasi berikutnya. Unjuk rasa Indonesia Gelap yang mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah berlangsung di sejumlah daerah. Ya, hal ini merupakan cara masyarakat mengkritisi program pemerintah agar bisa dievaluasi. Gelombang demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap melibatkan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat lainnya berlangsung di Jakarta, Makassar, dan sejumlah daerah lainnya sejak Senin 17 Februari 2025. Salah satu pemicu aksi protes massa yakni kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto. Sayangnya, efisiensi ini juga menyasar sektor penting seperti pendidikan dan kesehatan. Peserta aksi juga mengkritik program makan bergizi gratis yang turut melibatkan anggota TNI Polri. Selain itu, massa menuntut pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang yang pro rakyat seperti RUU Masyarakat Adat hingga RUU Perampasan Aset. Terkait aksi Indonesia Gelap, Ketua Generasi Muda FKPPI Jawa Tengah, Arnas Agung Andra Asmara mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari cara masyarakat mengkritisi program pemerintah agar bisa dievaluasi. Menurut saya bahwa tidak semuanya gelap ya, pasti ada terang. Kebijakan-kebijakan pemerintah Prabowo dan Mas Gibran tentunya harus kita apresiasi sesuatu hal yang positif. Walaupun dalam konteks demo-demo Indonesia Gelap ini tentunya harapan saya itu bagian dari bagaimana masyarakat, mahasiswa mengkritisi agar program-program itu ada yang bisa segera dievaluasi atau dibenahi. Generasi Muda FKPPI akan terus bersinergi dengan aparat TNI Polri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh ketahanan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, setelah sempat menunda, Kepala Daerah dari PDI Perjuangan hadiri retret di Akmil Magelang. Ya, kader PDIP Masinton Pasaribu menyebut tidak masalah dengan kehadiran 90% sebagai syarat kelulusan retret Kepala Daerah. Kepala daerah dari PDI Perjuangan akhirnya mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Gubernur DKI Jakarta sekaligus kader PDI Perjuangan Pramono Anung menyebut tak ingin menjelaskan alasan dirinya baru mengikuti retret di hari keempat. Pramono mengaku telah berkoordinasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan terkait keikutsertaan dirinya di retret ini. Tentunya dengan berbagai pertimbangan, dengan mempertimbangkan sesungguh-sungguhnya apa yang menjadi arahan Ibu Ketua Umum untuk melakukan penundaan.
Dan secara khusus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesabaran semuanya, terutama kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Pak Wakil Menteri, dan semuanya yang setelah 4 hari lebih ini kita baru mengikuti retreat ini. Sementara itu, Bupati Tapanuli Tengah yang juga kader PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan tak ingin ambil pusing dengan syarat kelulusan mengikuti retret yang telah ditetapkan Menteri Dalam Negeri. Masinton menyebut retret ini bukanlah sekolah. Katanya kalau misalkan nggak 90% hadir, ini sertifikatnya nggak lulus, nih tanggapannya gimana nih? Ini kan bukan sekolah. Kalau sertifikatnya cuma keikutsertaan aja itu ya, tercantum? Ya cukup itu aja menurut saya. Karena ngurus masyarakat ini kan bukan dilihat dari kelulusan. Ya, kalau secara syarat kelulusan itu kan secara formal sudah ada di KPU tuh. Syarat formal pendaftaran itu. Sebelumnya PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi yang melarang kepala daerah dari partainya menunda kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang. Instruksi dikeluarkan dalam bentuk surat dan ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Surat ini berisi instruksi yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari kader PDI Perjuangan untuk tak ikut perjalanan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 21 hingga 28 Februari 2025. Dengan keikutsertaan kepala daerah PDI Perjuangan di retret Akmil Magelang, tentunya menjadi pertanyaan sejumlah pihak. Apakah PDI Perjuangan lunak atau untuk kepentingan rakyat? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perusahaan minuman teh kemasan menggelar panggung musik di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, selain menikmati penampilan artis papan atas, warga yang hadir juga berkesempatan memenangkan hadiah total miliaran rupiah. Dalam rangka hari ulang tahun ke-18, Teh Gelas bekerja sama dengan RCTI menggelar acara Dahsyatnya Weekend. Digelar di lapangan Balai Kota Tasikmalaya, acara musik ini diramaikan oleh sejumlah artis ternama. Teh Gelas, rasa varian baru, rasanya luar biasa. Enggak terlalu manis tapi kena di badan. Enaknya dalam keadaan dingin, cuaca panas, mancus. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan dan promo asli mendadak Sultan, Teh Gelas menghadirkan kemasan baru dengan ekstra 20 ml dengan harga Rp1.000 saja. Konsumen yang beruntung akan berkesempatan mendapatkan total hadiah hingga miliaran rupiah. Jadi satu kupon itu cuma satu KTP ya? 1775 ada nggak? Selama 18 tahun Teh Gelas terus berinovasi dan dekat dengan konsumennya kita. Terutama kita juga menjaga kualitasnya kita, mulai dari seduhan teh asli sampai dengan kita juga menerima masukan dari konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Teh Gelas meraih penghargaan Top Brand Award pertama kali pada tahun 2009 dan berhasil menjadi market leader pada kategori RTDT di Indonesia berdasarkan survei Nielsen Indonesia pada tahun 2011. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan holding pengelola investasi aset BUMN Danantara. Danantara akan mengelola dana hingga 15.000 triliun rupiah untuk mendukung proyek strategis negara. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara yang akan mengelola aset perusahaan BUMN. Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, membangun perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan. Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia. Mungkin ada yang ragu-ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak. Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun hari ini
Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Peluncuran Danantara juga dihadiri oleh Presiden ke-6 dan ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo. Kehadiran mereka tak lepas dari rencana Prabowo yang ingin melibatkan mantan Presiden dan Wakil Presiden untuk mengawasi kinerja Danantara. Danantara dibentuk untuk mengelola investasi negara secara optimal. Danantara juga diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Hadirnya Danantara dinilai bisa mengurangi ketergantungan pada APBN dan utang pemerintah. Modal awal Danantara mencapai 9.504 triliun rupiah. Nantinya Danantara akan mengelola aset hingga 15.000 triliun rupiah lebih dan akan membiayai proyek-proyek strategis negara. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Danantara merupakan komitmen pemerintah dalam membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan. Ya, untuk mewujudkannya, Presiden Prabowo telah menunjuk sejumlah pengusaha sukses yang juga berkiprah di pemerintahan untuk memimpin Danantara. Presiden Prabowo telah menunjuk sejumlah pengusaha yang juga berkiprah di pemerintahan untuk memimpin Danantara. Rosan Perkasa Ruslani menjabat sebagai Chief Executive Officer atau CEO Danantara. Doni Oskaria menjabat sebagai Chief Operating Officer atau COO. Sementara Pandu Patria Syahir menjabat sebagai Chief Information Officer atau CIO Danantara. Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengelola 7 BUMN dengan target investasi jangka panjang mencapai 15.978 triliun. Dengan rincian, Bank Mandiri dengan investasi sebesar 2.174 triliun. Bank BRI dengan total investasi mencapai 1.965 triliun. Investasi PLN mencapai 1.671 triliun rupiah. Sementara Pertamina mencapai 1.412 triliun. Sementara investasi Bank BNI mencapai 1.089 triliun rupiah. Telkom Indonesia 318 triliun. Dan Main ID 259 triliun rupiah.